Pernahkah kamu berpikir bahwa kota besar itu bukan tempat tinggal, namun dia lebih seperti ajang gladi resik untuk bertahan hidup? Sekali kamu menginjakan kaki, selamat datang di dunia yang tidak pernah benar-benar tidur, tapi juga tidak pernah sepenuhnya peduli kamu tidur cukup atau tidak. Detik pertama kamu turun dari bus atau kereta dan menginjakan kaki di trotoar yang terlalu sempit untuk beban hidupmu, saat itulah kamu sadar, kota ini bukan tempat untuk bersantai. Kamu bangun pagi bukan karena kamu segar, tapi karena kalau enggak, kamu bakal ketinggalan KRL, terlambat absen fingerprint, dan kehilangan sedikit lagi harga diri yang tinggal secuil. Sarapan, kadang iya, kadang hanya kopi sachet, dan roti semalam yang masih bisa ditelan. Kamu menyebut itu hidup hemat, padahal sebenarnya itu belum sempat gajian. Di jalan, kamu udah kayak pemain game RPG. Musuhmu bukan monster tapi macet, motor motong jalan, klakson dari segala arah, dan orang yang nyebrang tanpa tengok kanan kiri. Tapi kamu tetap maju. Kenapa? Karena gaji, karena kontrakan, karena cicilan HP yang kamu beli supaya bisa meeting pakai Zoom dan buka spreadsheet yang loadingnya suka ngambek. Kota besar nggak ngasih kamu ruang buat santai. Bahkan saat kamu lelah, kamu tetap harus terlihat oke. Teman-temanmu di kantor tampil kinclong kayak selebgram, padahal kalian sama-sama ngerasa harga skincare lebih nyiksa daripada harga bensin. Tapi kamu nggak mau ketinggalan, jadi kamu ikut-ikutan beli. Cari diskon, scroll marketplace tengah malam sambil bilang, beli ini biar kulit sehat, bukan biar cantik, ini kebutuhan. Padahal yang kamu butuhin sebenarnya adalah tidur cukup dan masker wajah seminggu 2 kali. Kamu jalan ke kantor dengan telinga ditempelin earphone, bukan buat gaya tapi buat bertahan. Musik jadi pelindung dari dunia luar. Suara jalanan, pengumuman halte bus yang suka nyerocos terus, bahkan suara hati yang bilang, apa kamu bahagia? Semua dikalahkan sama playlist mellow yang kamu ulang-ulang padahal kamu bilang kamu anaknya happy. Siang datang dan kamu bukan makan siang, tapi berburu makanan yang masuk budget. Kantin kantor harga udah naik, warteg langganan pindah, dan kamu pun harus menjelajah wilayah baru demi ayam geprek yang sambalnya nggak bohongin hati. Sesekali kamu makan enak di resto, upload ke story, lalu puasa nggak jajan 3 hari ke depan buat nutup dosa keuangan tadi. Dan saat itu, kamu merasa dewasa. Karena ternyata dewasa itu bukan soal usia, tapi soal gimana caranya bertahan, sambil tetap terlihat normal. Pulang kerja bukan akhir dari segalanya. Kamu masih harus menghadapi sesi malam kota yang kadang lebih kejam dari siang hari. Antrian halte yang kayak antre sembako, KRL yang penuh sampai kamu bisa hafal parfum orang di depanmu, dan jalan pulang yang rasanya selalu lebih jauh dari biasanya. Tapi kamu tetap jalan. Kadang sambil buka chat, nyari kode promo ojol, atau sekadar lihat postingan mantan yang ternyata udah tunangan sama orang yang dulu dibilangnya cuman temen. Di kamar kos yang berukuran 3x3 kamu bukan istirahat, kamu ngerjain kerjaan tambahan, buka laptop sambil rebahan, dan ngetik presentasi yang harus dikumpul jam 8 pagi. Internet lemot, kipas angin berisik, dan kamu mulai mikir, apakah hidupku akan begini terus? Tapi kamu ingat, kamu udah terlalu jauh buat balik. Pulang ke kota asal juga bukan jawaban. Di sana, kamu bakal dianggap gagal. Di sini, kamu belum sukses. Tapi setidaknya kamu masih bisa pesan nasi padang online dan tidur dengan harapan besok lebih baik. Kadang kamu ketemu orang yang lebih parah. Teman sekantor yang 2 tahun kerja tapi gajinya naik cuma segitu-segitu aja. Teman tongkrongan yang tiap bulan ngutang demi bayar listrik. Atau teman sakos yang sekarang jualan online sambil kerja full time karena gaji nggak cukup. Lalu kamu sadar, kamu nggak sendiri. Semua orang di kota ini sedang survival mood. Ada yang ngumpet dalam senyum, ada yang meledak dalam tawa, tapi semua punya luka masing-masing. Anehnya, kamu tetap bertahan. Ada sesuatu yang bikin kamu lanjut, entah itu mimpi, obsesi, atau sekadar gengsi. Mungkin karena kamu ingin buktiin ke diri sendiri kalau kamu bisa. Atau karena kamu masih punya orang tua di kampung yang nelpon tiap malam nanya, kamu udah makan? Malam-malam kamu habiskan scrolling marketplace, nyari barang yang bikin hidupmu sedikit lebih nyaman. Mungkin kamu butuh lampu tidur estetik biar kamar kosmu kayak di Pinterest, atau mungkin kamu perlu rice cooker mini biar nggak makan mie terus. Kadang kamu mikir 2 kali buat klik beli, tapi kadang kamu butuh hadiah kecil buat dirimu sendiri. Dan ya, kalau kamu butuh rekomendasi yang nggak nguras dompet tapi bikin hidup lebih tertata, aku saranin kamu cek produk yang udah aku taruh di kolom deskripsi ya.
Ada alat simpel yang bisa bantu kamu masak cepat di kamar kos tanpa ribet, hemat listrik, dan bentuknya lucu. Nggak bakal nyesel deh. Hidup di kota besar itu keras, tapi kalau kamu bisa bikin satu bagian kecil jadi lebih mudah, kenapa enggak? Akhir pekan datang dan kamu bukannya rehat, tapi harus nyuci baju, bersihin kamar, bahkan mungkin jadi freelance demi tambahan uang. Nongkrong? Bisa, tapi harus pinter milih tempat. Yang wifi-nya kenceng, colokannya banyak, dan bisa duduk lama walau cuma pesan es teh manis. Kamu jadi ahli budgeting, marketing, HRD, sekaligus content creator dalam satu badan. Skill kamu bukan cuma buat kerja, tapi buat hidup. Kadang kamu iri sama temen yang kelihatannya santai, yang kerja remote dari coffee shop, upload foto kaki sambil caption, kerja sambil healing. Tapi kamu tahu, semua orang punya versinya sendiri tentang bertahan. Mungkin mereka juga lelah, tapi lebih jago menyembunyikan. Mungkin kamu terlihat biasa saja, tapi kamu sebenarnya luar biasa karena masih bisa senyum meski hati rasanya udah pengen resign dari dunia. Setiap hari kamu bangun dan bilang ke diri sendiri, yuk, 1 hari lagi. Dan itu aja udah cukup, karena di kota besar kamu nggak dituntut buat selalu menang. Kamu cuma perlu tetap jalan. Kadang tersandung, kadang jatuh, tapi kamu tetap bangkit. Kamu belajar mencintai proses, bukan hasil. Belajar bahwa pulang malam bukan selalu berarti lelah, tapi kadang itu satu-satunya waktu kamu bisa lihat langit tanpa terganggu notifikasi. Dan di balik semua itu, ada kamu. Orang biasa dengan mimpi luar biasa, yang mungkin belum punya rumah, tapi tahu cara membuat kos jadi terasa seperti tempat pulang. Yang mungkin belum kaya, tapi tahu bagaimana caranya berbagi mie instan dengan teman. Yang mungkin belum bahagia sepenuhnya, tapi tahu bahwa ketawa kecil saat ngobrol di warung kopi itu cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Kota besar tidak akan pernah jadi lebih mudah, tapi kamu akan jadi lebih kuat. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tapi perlahan kamu akan jadi versi tangguh dari dirimu sendiri. Dan kalau suatu hari kamu berhasil keluar dari survival mode ini dan masuk ke mode tenang, jangan lupa lihat ke belakang. Lihat betapa jauhnya kamu sudah melangkah. Hidup di kota besar itu keras, iya, tapi kamu lebih keras dari itu. Kamu adalah cerita yang belum selesai ditulis. Dan kalau kamu bisa bertahan sejauh ini, kamu pasti bisa lebih jauh lagi. Jadi, buat kamu yang malam ini masih ngetik di kamar kos sempit, yang paginya diburu deadline dan sore diburu angkot, yang tengah malamnya masih buka marketplace buat cari rice cooker, rak serbaguna, atau vakum mini, biar kamar kos nggak terasa kayak gudang. Kamu nggak sendirian. Kamu sedang menjalani salah satu bab paling penting dalam hidupmu. Nikmati tiap babaknya, sekacau apapun itu. Semoga video kali ini ngasih insight baru. See you di next video.